Hai, selamat minggu siang. Minggu siang ini Dokter Amira bersama Dokter Ronald. Dokter Ronaldnya adalah dokter internship ya Nal ya di RSUD Fakfak Papua Barat. Udah berapa lama kamu di ISIP? 10 bulan. 10 bulan. Sekarang udah mau selesai stase di Obgyn ya Nal. Nanti kita akan diskusi laporan kasusnya ini hari ini berbeda ya. Laporan kasusnya belum pernah kayak gini ya. Belum. Laporan kasusnya kita bawa ke suatu pantai, pulau biar lebih santai dan bisa lebih banyak mengeluarkan ilmu-ilmunya untuk di-sharing kepada para pendengar semua ya yang nonton ini ya. Tujuannya adalah untuk edukasi ke masyarakat dan nanti akan kita siarkan ya. Nah, tentang kenapa sih terjadinya kanker mulut rahim salah satunya kita bahas dengan banyaknya pasien-pasien kita yang datang ya. Beberapa ibu-ibu yang datang dengan kanker mulut rahim dan sudah stadiumnya besar, sudah 3 ke atas. Nah, sebenarnya faktor-faktor risiko apa yang kita bisa cegah ya? Karena kita tahu walaupun kanker mulut rahim ini dalam 1 jam merenggut 2 orang perempuan meninggal di Indonesia ya. Jadi cukup banyak, satu hari sekitar 50 perempuan di Indonesia meninggal, dan kanker yang paling terbanyak di dunia setelah kanker payudara adalah kanker mulut rahim. Kedua terbanyak. Jadi sebenarnya bisa dicegah karena sebenarnya faktor resikonya itu dengan deteksi dini kanker mulut rahim salah satunya, vaksin HPV nanti akan dibahas sama Dr. Ronald supaya kita juga lebih menjaga diri jangan sampai kena kanker mulut rahim yang awalnya itu dari mana? Dari faktor-faktor resikonya yang bisa kita cegah dan upaya-upaya apa untuk pencegahannya. Oke? Bersama Dr. Amira dan Dr. Ronald dalam laporan kasus yang spesial hari Minggu ini untuk edukasi ke masyarakat tentang faktor resiko yang bisa dicegah dari kanker mulut rahim dan infeksi menular seksual ya. Oke, dadah. Love you all. Aman dok. Bentar, aku pegang si ini dulu, bisa nggak? Dadah. Hari ini Minggu siang, berbagi selalu dan tidak pernah berhenti edukasi masyarakat untuk mencerdaskan umat dan memberikan peluang pada perempuan-perempuan Indonesia untuk terus ditingkatkan derajatnya. Untuk manusia, untuk umat, dan pastinya untuk Papuaku, untuk Fatar Senyum. Dadah, love you all, Dr. Amira. Hai, selamat hari Minggu siang. Minggu ini kita ada di Pantai Monmon ya. Saya Dr. Amira bersama Dr. Ronald. Dr. Ronald ini adalah dokter internship. Dari mana asalmu, Nal? Dari Surabaya. Surabaya. Kemarin kamu kuliah di mana? Di Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma Surabaya ya. Habis itu tugas di Fakfak ya, di Papua ya. Ya, jadi kenapa saya ke Papua ya? Karena memang dari kuliah tuh pengen banget ke Papua. Iya, oke. Pengen kayaknya seru nih ke Papua. Berarti sama kayak aku tuh, Nal. Iya, seru. Karena alamnya bagus ya. Iya. Karena dulu waktu saya kuliah itu Raja Ampat itu keren banget. Nah, gitu. Jadi saya lulus harus ke Papua. Iya, berarti kamu akhirnya tercetuslah keinginan itu karena kamu merasa bahwa Papua itu indah dari yang kamu lihat di media-media ya. Benar banget. Dan apa yang orang-orang dan ternyata benar. Memang indah. Ya, apa yang orang-orang bilang tentang ketakutan ke Papua itu semuanya sudah bisa kamu hapuskan. Tidak seperti itu, di sini aman banget ya. Aman banget. Oke, Dr. Ronald ini hari ini karena hari terakhir di Obgyn ya. Nah, Dr. Ronald ini harusnya hari ini ada laporan kasus tentang pencegahan infeksi menular seksual dan kanker mulut rahim. Nah, tentunya apa yang Ronald sampaikan ini nggak boleh hanya saya doang yang tahu ya. Karena sebaik-baiknya ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi apapun sedikit atau banyak gunakanlah untuk berbagi kepada pasien-pasien dan kerabatmu, keluargamu, teman-teman. Jadi biar kamu terus mengupdate dirimu karena kamu perlu untuk memberikan edukasi yang terbaik untuk masyarakat ya. Oke, sekarang kasusnya lagi banyak banget nih sekarang ya. Dari mulai Dr. Ronald tugas di Poli KIA ya kan, di ruang bersalin, banyak banget ibu-ibu hamil yang datang dengan disertai infeksi menular seksual, baik sifilis ya kan, juga dengan penyakit kondiloma acuminata ya kan, herpes genital ya, juga HIV dan tentunya kanker mulut rahim ketika di masa-masa tuanya ya. Itu semuanya hubungannya adalah dari bagaimana aktivitas seksual yang tidak tepat ya, dan tidak pakai pengaman pastinya ya. Dan ganti-ganti tentunya. Dan ganti-ganti pasangan. Jadi makanya kita selalu memberi saran kepada semua orang untuk menghindari seks bebas. Karena itu adalah awal dari bencana. Mungkin pintu masuk luar biasa. Mungkin nikmat sesaat tapi sengsaranya luar biasa. Nikmatnya 5 menit. Itu sengsaranya seumur hidup. Seumur hidup ya. Oke, kita mulai dulu dari infeksi menular seksual yang sering terjadi ya. Yang sering, paling banyak. Paling banyak. Itu dari infeksi menular yang dari apa yang pengalaman Dr. Ronald itu gimana? Tapi saya mulai dulu dari awal ya, Dok ya. Jadi gini, ada fenomena yang saya pernah lihat waktu kuliah ya. Jadi waktu saya kuliah, saya dekat dengan
kampus saya itu dekat dengan yang namanya lokalisasi itu. Oke, Nah, lokalisasi. lokalisasi. Ada lokalisasi terbesar di Surabaya. Iya. Nah, lokalisasi itu setiap bulan itu men-screening pekerjanya. IMS ya? Iya, IMS. Infeksi menular seksual. Nah, siapapun yang kedapatan atau terinfeksi IMS itu pasti akan dikeluarkan. Sekarang Dr. Ronald dari yang sering dulu deh, sifilis gimana? Nah, yang paling sering itu saya dapat itu sifilis ya. Iya. Banyak banget semua pasien itu kebanyakan sifilis reaktif Iya, gitu kan. oke. Itu kayak Hal yang biasa? Iya, hal yang biasa. Bahkan saat saya edukasi salah satu pasien, itu dia tanggapannya itu biasa aja. Kayak ini penyakit yang kayak penyakit batuk pilek gitu loh. Iya, Hal yang bukan biasa. suatu penyakit yang serius Iya, yang bahaya. sebenarnya itu akan menghancurkan dirinya dan bayinya kalau kehamilan dan masa depan pastinya kan. Nah. Dan bukan cuma itu aja, kalau dia berhubungan sama orang lain, ya akhirnya menular juga ke orang lain. Nah, jadi prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang. Ah. Nah, Jadi sebenarnya penyebabnya apa? Sifilis. Semua orang bilang memang sifilis ya. Banyak orang yang belum tahu tuh, Dr. Ronald. Ya. Ya. Penyebabnya apa sih? nah, sifilis itu penyebabnya bakteri ya. Oke. Nah, bakteri namanya Treponema pallidum. Pintar. Emang hebat Dr. Ronald ini. Dokter isip yang luar biasa memang ya. Iya, Bisa jadi- dengan lugasnya mengatakan Iya. bakteri penyebabnya ya. Bakteri Jadi penyebabnya. artinya pengobatannya kita udah langsung tahu dong bahwa antibiotik Antibiotik, nanti iya, ya. Ah, jadi artinya karena bakteri inilah nggak bisa kalau nggak dibunuh bakterinya. Benar Harus banget. dibunuh karena bakterinya bisa menularkan loh. Benar banget, benar banget. Ah. Nah, jadi sifilis itu juga ada beberapa tipe ya, beberapa stadium Oke. ya. Ada namanya stadium primer, sekunder, laten, tersier ya, Iya. kongenital. Nah, setiap level ini tidak diobatin, dia akan naik level, naik Oke. level, naik level, naik level. Dan akhirnya nanti tidak bisa disembuhkan lagi karena Iya. dia tersimpan di dalam tubuh. Iya. Nah, Akhirnya ketika sudah kronis ya, Nah, yang sudah. dikhawatirkan tuh adalah bisa terjadi masalah pada kalau ibu hamil ya pasti Iya. ibunya Iya. kerusakan otot, saraf-saraf, ya kan? Anaknya, bisa anak yang kematian, dikandung. bayinya bisa kelainan kongenital, Iya, buta, kongenital, katarak dan benar. lain-lain itu dari situ ya. Nah, jadi otomatis kenapa kalau penting banget awal kehamilan tuh langsung triple eliminasi ya? Iya. Karena ketika memang tahu sifilis, dijak titer langsung bisa diobati tuh segera mungkin ya, Dr. Ronald. Oke, langsung pengobatannya Dr. Ronald. Kalau untuk sifilis, pasien ketahuan sifilis biasanya dikasih pengobatannya apa? Untuk antibiotiknya. Biasanya kita kasih kalau di rumah sakit di puskesmas injeksi apa tuh antibiotiknya? Apa namanya? Benzatin, penicillin. 2,4 juta unit ya. Sebanyak 3 kali pemberiannya kali, ya. Seminggu sekali dikasihnya secara intramuskular ya, IM atau di bokong ya. Jadi dikasihnya seminggu sekali selama 3 kali ya. Terus dikasih setelah itu nanti bisa dilanjutkan dengan cek titer berapa ya. Oke, nanti kalau cek titernya masih kurang dari 1/8 bisa dikasih lagi, lanjut lagi obatnya ya sampai negatif harapannya ya. Jadi apa tujuannya? Ya tujuannya semata-mata untuk meminimalisir segala hal yang mungkin terjadi penularan dari ibu ke bayi juga, ya kan? Nah, yang itu kan di peredaran lewat darah ya, jadi bisa banget untuk terkena penularan dari sifilis ke bayinya. Dan kemudian juga pasiennya juga harus dokter kasih tahu kalau berhubungan sama suami ketika masih positif, ya jelas harus pakai pengaman dulu, dan suaminya juga atau pasangannya harus dicek juga. Jangan yang berobat hanya istrinya ya. Suami juga harus berobat. Itu ya upaya pencegahannya. Terus kemudian pencegahan yang lain ya tentunya karena pasien ini dengan sudah pernah kena penyakit sifilis, kira-kira mungkin nggak di kemudian hari dia akan kena lagi penyakit Bisa dong. seksual? Bisa ya? Bisa dong, bisa. Apalagi tuh yang ditakutkan Dr. Ronald? Nah, Selain itu? Selain sifilis? Iya, karena kan biasanya setelah sifilis nanti akan berlanjut lagi ke penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh virus penyakit menular seksual juga ya. Bisa kondiloma acuminata, ya kan? Bisa herpes genital, bisa juga yang ditakutkan adalah HIV. HIV, iya Nah, benar, itu. HIV, ya. Karena HIV Dr. itu. Ronald punya data nih. Data Dr. Ronald bagaimana ternyata? Nah, jadi setelah 6 bulan di sini ya, saya akhirnya nyari tahu berapa sih jumlah penyakit HIV di Fak-Fak ini ya, di kabupaten ini. Dan ternyata sejak 2008 sampai Juli 2022 Ya. ada sekitar 543 kasus HIV. Oke. 543 kasus HIV yang terdeteksi. Yang terdeteksi. Artinya ada kasus-kasus yang tidak terdeteksi ya. Oke. Jadi ini kayak fenomena gunung es. Iya. Jadi yang kita tahu cuma atasnya aja, bawahnya itu banyak banget, lebih banyak lagi. Padahal berat banget di bawah, Iya, tapi yang keren banget. cuma atasnya doang. Iya, Ya, itu benar. yang harus diatasi sebenarnya itu dari bawahnya. Iya, Ya kan? benar. Kalau kita mau menyelesaikan tuh kita nggak bisa cuma atasnya, kita cari hulunya di mana. Kenapa sih kok bisa tinggi angka Iya. HIV-nya? Sebenarnya gagalnya di mana? Gagal di edukasi, ya kan? Pemahaman yang kurang, ya kan? Atau mungkin
pengetahuan yang sangat minim, ya kan? Atau sosial ekonominya, Iya, ya? benar. Atau apa? Atau hubungan, kok bisa sampai terjadi hubungan dengan lawan jenis ganti-ganti pasangan tanpa pengaman? Masalahnya di mana? Itu yang harus diatasi. Dan kenapa kita kurang memperhatikan orang-orang bekerja seks komersil? Itu harus diperhatikan karena mereka juga bisa menularkan dan bisa mendapat dari yang lain. Jadi harus dievaluasi dengan cara tadi Dr. Ronald bilang ya, pemeriksaan yang rutin untuk Screening. tidak ada batasnya. Terus setiap berapa bulan screening karena yang namanya HIV itu juga ada window periode. Iya, benar. Sekarang negatif, tahu-tahu 1 tahun lagi udah positif. Betul ya Dr. Ronald ya. Jadi itu ternyata 500 berapa kasus? 543 ya. 543 dari 543 tahun. 89.000 penduduk Fakfak. Jadi 89.000. Oke. Jadi istilahnya 500, tiap 500 orang itu ada 1 orang yang terkena HIV. Oke. Tiap 501. Gitu. Jadi 5 tahun bisa mencetuskan 543 orang dengan HIV dari jumlahnya 89.000 Iya, jiwa di 89.000 Fakfak ya. jiwa. Oke, berarti Angka yang sangat besar ya Sangat untuk besar. penduduk yang sedikit ya. oke. Kayak gitu. Iya, jadi kalau masalah HIV tuh Dr. Ronald, biasanya HIV itu kan juga kadang-kadang nih diagnosisnya agak-agak orang tidak sadar ya. Iya, orang nggak Karena untuk memberikan diagnosis HIV itu memang lewat darah kita cek Ya. HIV. Tapi kan gejala awalnya ada beberapa tahapan ya. Ya. Ada yang namanya HIV di fase awal, biasanya fase akut dulu ya kan. Terus kemudian juga fase kronik ya kan, baru nanti ada di infeksi oportunistik ya, baru itu yang udah ke AIDS namanya ya kan. Untuk gejala-gejala awal biasanya pasiennya paling cuma merasakan kayak flu biasa ya, menggigil, panas, batuk, pilek ya, paling sakit tenggorokan. Nanti di fase kedua biasanya udah nggak berasa apa-apa. Tahu-tahu di fase ketiga bibirnya udah banyak putih-putihnya, kandidanya, kelenjar, TB paru dan lain-lain. Mungkin Dr. Ronald bisa kasih pengalaman sedikit. Ya, jadi waktu saya koas ya, itu guru saya selalu bilang gini, kalau lihat orang yang BAB-nya udah sebulan, BAB nggak berhenti-berhenti ya, ada putih-putih di bibir, ada tatoan, nah itu kamu harus cepet-cepet periksa lab untuk HIV, untuk B20 ya. Kenapa? Karena itu mengarah ke sana. Nah, jadi kenapa? Karena daya tahan tubuhnya menurun sehingga bakteri, virus itu banyak akan menyerang, pertahanan tubuhnya jebol jadinya. Nah, jadi pertahanan tubuhnya yang diserang, iya, ya kan? Karena orang normal biasanya bisa tuh pertahanan tubuhnya membentengi penyakit apapun. Tapi orang dengan HIV ya, apalagi biasanya kita perlu pemeriksaan viral load ya, untuk melihat virusnya berapa yang diharapkan kalau pengobatan antiretroviralnya atau antivirusnya rutin, dia bisa ada di tahap yang tidak terdeteksi. Kalau tidak terdeteksi, angka harapan kesembuhan itu semakin tinggi, semakin besar. Karena ada teman saya juga yang beberapa teman saya tuh bisa berhasil hidup sampai sekarang ya. Dia terkena HIV 20 tahun. Hebat. Tapi badan masih bagus. Artinya apa? Artinya dia menjaga makannya, menjaga kondisinya, minum obatnya rutin, menjaga perilakunya, ya kan? Compliance-nya bagus, ya kan? Compliance yang penting. Dari mulai obat, gaya hidupnya, ya kan? Terus hubungan sama lawan jenisnya, menutup diri dari segala masalah-masalah yang mungkin akan menularkan atau memberikan efek imunitas tubuh turun, ya. Karena satu aja, ketika orang dengan HIV minum obat rutin dan dia bisa menjaga imunitas, insya Allah dia bisa bertahan, ya kan? Nah, yang susah adalah mempertahankan compliance atau kepatuhan. Susah banget loh, karena biasanya orang ada di fase-fase jenuh ya, Dr. Ronald ya. Orang umum aja kita minum obat antibiotik aja kadang kita jenuh, ya kan? Apalagi ini minum obat yang seumur hidup. Seumur hidup. Nah, makanya harus capek minum obat, minum terus gitu ya. Tapi harus yakin bahwa itu adalah satu-satunya jalan untuk bisa kita membuat orang-orang di sekitar kita bahagia dengan kehadiran kita, ya kan? Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena sebaik-baiknya penolong itu hanya Tuhan aja. Kita tuh selalu punya harapan sebagai manusia. Nggak ada manusia yang nggak ada harapan. Jangan pernah merasa kecil hati ya Dr. Ronald ya. Nah, seperti yang tadi Dr. Ronald bilang, temennya 20 tahun bisa bertahan. Ya? Nah, terus Dr. Ronald, yang teman-teman banyak nanya nih sama saya, apa sih penularan dengan cara apa HIV ini? Pertama, penularan dengan cara apa? Pertama, biasanya paling sering kalau di kota besar ya, itu jarum suntik ya. Jarum suntik. Bisa narkoba. Darah. Medianya darah. Nah, terus yang kedua ya tentunya hubungan seks ya. Terus yang ketiga karena mengandung atau ibunya terkena penyakit HIV. Jadi bisa ada pertama dari cairan vagina atau sperma itu bisa hubungan ya. Kedua dari jarum suntik bisa ganti-ganti pada saat
pakai narkoba misalnya, Nah. atau misalkan Tatoan. itu Ya. juga bisa juga dari transfusi ya salah Transfusi, satunya. ya, benar. Atau alat yang tidak steril Ya. yang kita gunakan sebagai tenaga medis, atau mungkin terkena jarum suntik juga ya. Juga yang tadi terakhir tadi juga pada orang yang hamil, persalinan dan menyusui. Makanya Menyusui. orang dengan HIV yang viral load-nya masih ada nilainya dan tidak terdeteksi, belum sampai ada hasilnya, kayak seperti Fak ini kita tidak punya hasil viral load. Jadi kita Ya. nggak tahu apakah masih terdeteksi atau sudah tidak terdeteksi si viral load-nya ini. Makanya itu tidak boleh menyusui, ya kan? Jadi itu bisa menular juga. Yang harus dikhawatirkan lebih pasti pada orang-orang yang hamil ya. Ada pertanyaan nih dok. Heeh. Nah, karena biasanya kan ada bukan gosip ya, apa sih namanya, sesuatu yang katanya orang benar atau nggak benar ya. Itu satu fakta. Mitos atau fakta. Oke. Benar nggak kalau ciuman itu bisa menular, Oke. menularkan HIV gitu? Iya. Benar Kalau nggak? kalau mineral bisa apa tidak menularkan HIV itu tergantung. Nah, gimana? Kalau misalkan ada mikrolesi pada waktu berciuman, misalkan orangnya ada darahnya di sini atau ada lukanya, bisa kena jelas. Oh, Karena ya. kan penularannya tadi salah satunya Ya. lewat darah, ya Darah. kan. Sementara kita kan tidak bisa memastikan apakah pasangan kita yang waktu kita berciuman itu bebas dari luka-luka sariawan, apalagi orang dengan HIV sangat rendah imunitasnya kan, bisa banget dia kena. Ya. Dari bibirnya luka-luka, Ya, ya. sariawan yang apabila dia ciuman sama pasangannya bisalah terkena dari darah tersebut ya kan, dari lesi-lesi kecil itu sebetulnya. Jadi itu sangat mungkin. Nah, jadi kenapa itu pentingnya orang-orang dengan HIV itu harus wajib minum obat ARV, antiretroviral atau antivirusnya itu rutin, nggak boleh berhenti ya, karena semua ada hubungannya dengan perilakunya juga sehari-hari. Walaupun sama pasangannya yang bukan HIV, tapi pasangannya juga harus menjaga diri ya kan, karena tentunya kan maunya tuh hidup bersama-sama selamanya ya, Dr. Nalia, sampai mau memisahkan, dan tentunya inginnya kalau bisa meninggal dalam kondisi yang baik, jangan sampai ada kesakitan-kesakitan yang akan menyakitkan keluarga juga ya. Jadi sebenarnya kita bisa kok mengatasi masalah itu. Dari mana? Dari hulunya ya. Dengan tadi yang Dr. Inal bilang, kita tahu masalah-masalah utamanya ada di mana. Dari hubungan seksual dari pasangan ya kan, perilaku seksual yang kadang-kadang anal seks ya kan, nah oral seks itu juga nggak boleh loh ya. Anal itu hati-hati, dari penis itu masuk ke dubur itu tempat yang lembab, tempat yang kotor ya kan, tempat yang bukan semestinya. bukan semestinya dimasukinlah semestinya. penis, akan terjadi apa? Akan terjadi peradangan, bisa ada virus HPV masuk di situ. Luka, peradangan itu luka. Ya, luka itu bisa membuat pada akhirnya terkena penularan atau penyebaran virus HPV yang nantinya ada kondiloma, HIV ya kan, bintil-bintil dari anus, dari vagina, semuanya kecil-kecil seperti jangkir ayam, itu namanya kondiloma acuminata ya. Dari mana asal? Dari virus HPV itu ya. Terus kemudian ujungnya untuk perempuan-perempuan yang kita takutin apa lagi, Dr. Ronald? Tahap Nah, akhirnya. ini yang paling banyak nih Ini kasusnya. yang paling banyak kasusnya pada perempuan ya, Iya. dan menjadi penyebab kematian kedua di Terbesar. Indonesia setelah yang pertama pada perempuan banyak meninggal karena Payudara, kanker payudara. payudara. Yang keduanya adalah ini, kanker mulut rahim atau kanker serviks ya. Iya. Datanya nih. oke. Dok. Kita harus tahu data nih kan. Nah, kanker serviks ini datanya ada 36.000 sekarang. Kasusnya 36.633 per tahun ini. Per tahun. Iya. Dibanding Indonesia, kanker, dibanding payudara yang 65.000. Jadi sangat banyak ini. 36.000 dan datanya dari Kemenkes juga. Iya, Dalam benar. 1 jam 2 perempuan di Indonesia meninggal karena kanker mulut rahim. Dua. Dalam bayangin. 24 jam 50. Banyak banget ya. 50 loh ya. Jadi Iya. tinggi banget. Sementara Iya. sebenarnya kita udah tahu pencegahannya itu dari mana sih? Pencegahannya adalah dengan memutus rantainya. Dari mana memutus rantainya? Ya tadi dengan cara kita meninggalkan aktivitas-aktivitas yang beresiko. Iya, benar. Seperti tadi pekerjaan-pekerjaan yang risiko tinggi, ya kan? Hubungan seksual dengan diri pasangan itu juga harus dihindari, ya. Nah, terus kemudian juga kalau punya penyakit infeksi menular seksual harus diobati. Harus Jangan diobati. sampai nggak berobat ya. Jangan menunda, Jangan pernah menunda ya. Apalagi kalau sudah deteksi diri kanker mulut rahim. Kanker mulut rahim hasilnya misalkan IVA tesnya positif atau pap smearnya misalkan ada lesi prakanker. Jangan kabur, harus diobati. Karena itu diobati. menjadi gerbang awal. Iya, Ya. harus diobati. Juga banyak anak makin sering melahirkan mulut rahimnya nanti bisa karena terlalu sering masuk penis di situ. Akhirnya tadi ada mikrolesi peradangan, bisa terjadi ada virus HPV yang menyebabkan kanker mulut rahim. Juga pada pasien-pasien yang menikahnya di bawah 20 tahun ya. Nah, jadi menikah di bawah 20 tahun nggak disarankan ya kan.
Hubungan ganti-ganti pasangan nggak disarankan. Nggak disarankan. Iya kan? Nah, terus kemudian penyakit infeksi menular seksual yang nantinya bisa kanker serviks juga ya. Kemudian juga yang berikutnya makin banyak anak itu juga faktor resiko ya. Karena ada filosofi orang Jawa, Dok. Iya. Banyak anak banyak rezeki. Iya. Nah, itu salah ya. Benar kalau dari segi Dulu Iya. mungkin dulu ya. Memang rezeki banyak, tapi juga proteksi kita harus lebih kuat lah. Proteksi dalam segi kesehatan kita, Iya, ya kan? benar. Artinya dengan banyak anak itu memotivasi kita untuk mencegah penyakit-penyakit yang mungkin terjadi. Karena kan kalau aktivitas seksualnya tinggi, kan datangnya secara positif dari penis kan? Penis. Nah, mikrolesi itu penis yang masuk terus ke vagina, ya Dokter Hesli ya. Nah, jadi itu yang membuat pada akhirnya terjadi peradangan atau luka-luka itu yang membuat virus HPV muncul dan bisa terjadi kanker mulut rahim. Makanya orang yang sudah pernah berhubungan seksual maupun yang belum pernah berhubungan seksual ada tuh Dokter Ronald pencegahannya. Ada pencegahan primer dan ada pencegahan sekunder untuk Gimana para tuh, Dok? perempuan. Ya. Nah, gimana? Kalau pencegahan itu pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu tuh. Ya. Gimana cara cara mencegah, ya kan? Iya. Pencegahan primer bisa dengan edukasi. Yang Edukasi. Dokter Ronald lakukan ini ke teman-teman. Edukasi seluas-luasnya sebanyak-banyaknya, jangan pernah putus asa ya. Karena tadi yang saya bilang Dokter Ronald itu akan terlihat berarti sebagai manusia ketika apa yang Dokter Ronald berikan bisa berguna buat orang lain. Dan apabila diamalkan sama orang itu, tambah pahala kita. Ya kan? Nah, yang kedua, pencegahan primernya adalah dengan cara vaksin HPV ya. Vaksin HPV ini bisa diberikan pada anak-anak yang belum pernah berhubungan seksual maupun pada orang yang sudah pernah berhubungan seksual ya. Lebih bagus ya, dari penelitian di dunia dikatakan angka keberhasilannya sampai 90% lebih Sedini jika mungkin diberikan pada anak perempuan yang belum pernah berhubungan seksual ya. Makanya sekarang kan pemerintah lagi menggalakkan vaksin untuk anak SD kan. Iya, gratis kan? Gratis. Gratis, jadi nggak perlu bayar. Jadi jangan takut, saya nggak punya duit nih, nggak bisa. Untuk anak-anak 9 sampai 12 tahun ya. ya. Benar. Tapi kalau udah di atas itu harus bayar. Tapi kan itu adalah investasi besar untuk tubuh kita ya kan. Nah, jadi kalau punya dana lebih disisihkan untuk investasi reproduksi kita. Lebih ya kan? baik mencegah daripada mengobati. Mengobati bayarnya lebih mahal. Iya. Kemudian tadi pencegahan primer Dokter Ronald. Iya. Sekarang pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu hanya untuk orang-orang yang sudah pernah berhubungan seksual. Ya. Bisa dengan deteksi dini kanker mulut rahim, bisa dengan IVA IVA, test, ya. bisa dengan pap Pap smear, smear, ya. bisa dengan pap smear kombinasi HPV DNA. Kalau di daerah-daerah kayak kita ini minimal IVA test itu IVA gratis test. di semua puskesmas. Bisa dilakukan ya. Kalau di kota besar bisa juga pap smear, ya kan? Kalau orang-orang sudah pernah berhubungan seksual, ya dua-duanya lah. Ya. Vaksin HPV juga dilakukan, deteksi dini juga dilakukan. Kanker mulut rahim palingnya tiap tahun. Tapi kalau belum pernah berhubungan seksual, langsung vaksin HPV. Itu yang terbaik ya. Kalau sudah pernah vaksin HPV, perlu nggak diulang? Nggak perlu. Karena dia bisa memproteksi paling tidak sampai 17 tahun. Ini luar biasa, ya kan? Nah, makanya kalau orang-orang yang sudah menopause, nggak perlu lagi divaksin HPV ya. Jadi batasnya vaksin HPV sampai 55 tahun aja. Di atas 55 tahun nggak perlu vaksin HPV, cukup setiap setahunnya deteksi dini dengan pap smear atau IVA test ya. Oke, Dokter Ronald, ada lagi pertanyaan nih dari teman-teman ya yang sering. Dok, kalau saya mau vaksin, perlu nggak sih saya nih di pap smear dulu? Nah, jawabannya adalah kalau mau vaksin HPV untuk pasien-pasien yang sudah pernah berhubungan seksual harus di pap smear dulu Dokter Ronald ya untuk lihat dulu ada nggak masalah di mulut rahimnya. Kalau ada diobati dulu baru vaksin ya kan. Nah, tapi kalau vaksin bukan mengobati ya. Iya, dia hanya mencegah dan melindungi virus yang baru mau masuk, bukan yang sudah pernah ada. Jadi di vaksin dulu. Kalau hasil normal langsung vaksin. Kalau enggak diperbaiki dulu, diatasi dulu, terapi dulu, baru vaksin. Tapi kalau untuk perempuan yang belum pernah berhubungan seks, langsung vaksin HPV ya. Karena jadi jangan merasa kalau saya sakit saya mau vaksin ya, percuma ya. Percuma, jadi betul. harus dideteksi dulu, jadi deteksi dulu, diobati dulu, baru. Tapi kalau untuk anak-anak perempuan yang masih belum pernah berhubungan seksual, itu langsung vaksin aja ya. Jadi Dokter Ronald, makasih banyak hari ini. Bolehlah Dokter Ronald kasih pesan-pesan sedikit ya untuk teman-teman yang dengar bahwa dari semua kumpulan-kumpulan masalah penyakit-penyakit yang kita sharing hari ini, semuanya berhubungan dengan masalah menular seksual. Semua gerbang awalnya adalah infeksi menular seksual yang akan berakhir tidak menyenangkan pada perempuan. Nggak cuma bisa kena HIV, nggak cuma kanker mulut rahim, tapi itu kan berakibat buruk nanti ke depannya. Tentunya kalau perempuan meninggal karena penyakit-penyakit ganasan itu sangat tidak diharapkan. Semuanya harapannya meninggal dalam kondisi yang baik, bukan penyakit-penyakit keganasan yang akan menggerogoti mentalnya, fisiknya, dan jiwanya ya. Apalagi kalau kanker mulut rahim stadiumnya sudah stadium 3 ke atas, itu sudah harus dikemoradiasi. Kita nggak bisa membohongi semuanya bahwa ketika kita sakit yang paling sakit adalah keluarga sendiri kan. Nah, jadi boleh Dokter Ronald kasih pesan-pesan untuk teman-teman ya. Jadi saran saya ya sebagai ini tenaga medis di Papua ya, saya sarankan untuk ya hindarin yang namanya seks bebas. No sex until married. Jangan melakukan hormon seks sebelum menikah.
No Kena sex until married, ya. betul. Ya Ya. kan karena hubungan yang diberkahi sama Tuhan ya, Ya. tentu mudah-mudahan dalam segi kesehatan fisik dan mental juga akan penuh Ya. rahmat, penuh berkah ya kan. Tentu kita juga nanti rencananya akan punya anak-anak, keturunan semuanya tentu keturunan yang baik juga karena dimulainya dengan kebaikan yang Iya. Tuhan kirim lewat kita ya. Iya. Jadi intinya pesan dari Dr. Ronald, Dokter Internship yang sekarang akan berpindah stase ya. Hindari seks bebas dan lakukan pencegahan. Pencegahannya bisa dengan tadi kalau untuk kanker mulut rahim, screening ya dengan vaksin HPV, juga deteksi dini mulut rahim, nggak usah takut. Lebih bagus kita tahu di awal Ya. daripada kita tahu di fase-fase yang sudah stadiumnya tinggi kan. Karena kalau lebih awal kita mengetahui masalahnya, kita juga bisa lebih cepat mengobatinya. Ya gitu ya Dr. Ronald ya. Dan pastinya teman-teman Dr. Ronald yang lihat kan juga ada dokter-dokter kan. Kira-kira Dr. Ronald bisa nggak kasih pesan-pesan ke teman-teman sebagai dokter tenaga kesehatan, kita perlu kasih edukasi yang bagaimana sih kalau kita berada di wilayah-wilayah daerah timur ini. Kita perlu nggak sih datang ke masyarakat atau gimana? Ya, jadi kan kita menghadapi kondisi masyarakat yang berbeda-beda ya di tiap wilayah ya. Iya. Nah, tentunya treatnya juga berbeda-beda. Nah, untuk di wilayah Papua ini memang kita harus turun ke lapangan ya, turun ke masyarakat dan memberikan edukasi yang menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin ya. Karena percuma kita menggunakan bahasa yang tinggi tapi mereka nggak ngerti. Iya. Nah, jadi benar-benar kita harus turun ke lapangan, memberikan edukasi yang benar, memberikan data-data dan fakta biar mereka tahu kondisi keadaan mereka seperti apa gitu. Nah, jadi mereka bisa datang untuk melakukan screening, melakukan pemeriksaan tanpa harus takut ya, tanpa harus takut. Ya. Karena salah satu alasan kenapa mereka nggak mau datang karena takut ya, takut. Dengan kenyataan-kenyataan Iya, yang benar. akhirnya membuat mereka akhirnya merasa tercekam, merasa terkucilkan karena kondisi itu ya. Padahal nggak usah takut ya. Semua tenaga kesehatan tuh pasti akan memberikan terapi yang terbaik ya. Dan maunya semua pasien sehat-sehat aja. Iya. Nggak mau ada pasien sakit ya. Kita maunya ya tindakan preventif yang kita lakukan ya dengan cara begini. Kita ngomong ke pasien, edukasi, pencegahan supaya jangan sampai ada pasien datang dengan kondisi yang emergensi atau kondisi sudah keganasan ya. Itu yang kita diharapkan ya. Oke, siap. Makasih banyak Dr. Ronald ya. Makasih banyak semua dokter Internship yang sudah fak-fak. Mudah-mudahan berguna ya Dr. Ronald ya, walaupun sedikit. Dr. Ronald sudah berbagi kepada umat, sudah luas sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan Tuhan memberkahi setiap langkah Dr. Ronald menjadi dokter yang berguna nggak cuma buat diri sendiri tapi untuk masyarakat, untuk keluarga. Dan selalu ingat bahwa semakin tinggi Dr. Ronald harus semakin rendah hati ya. Jangan rendah diri tapi harus semakin rendah hati ya. Harus tetap menunjukkan bahwa Dr. Ronald memulai semuanya dari sini, dari bawah ya kan. Ketika sudah menjadi orang yang penting, yang sukses, harus kembali lagi ke bawah untuk merangkul orang-orang yang di bawah ya. Karena tanpa orang-orang yang di bawah kita nggak mungkin di atas ya. Oke, yang penting pesan dari Dr. Ronald dan dari Dr. Amira SPOG adalah no sex until married. Oke, love you all. Dadah. Tunggu saya. Ini ada terakhir buat Dr. Ronald. Bisa? Ini adalah hadiah buat Dr. Ronald dari saya ya. Karena sudah bagus dalam memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Dan terima kasih atas pengabdiannya 1 bulan ini di Objin RSUD Pak sudah membantu kita di poli ya, di ruangan ya. Makasih banyak. Mudah-mudahan walaupun saya nggak bisa kasih banyak ilmu sama Dr. Ronald, tapi mudah-mudahan dari pasien-pasien kita, karena pasien adalah guru terbaik bagi kita ya Dr. Ronald ya. Dari pasien kita belajar untuk tahu ilmu-ilmu tanpa kita harus ada di posisi pasien, tapi kita bisa mendapat ilmu yang luar biasa. Makanya pasien tuh harus mendapat tempat yang setinggi-tingginya. Kita hargai pasien kita perlakukan pasien dengan kasih sayang, kita beri kelembutan ya, kita junjung tinggi pasien. Karena tanpa pasien itu kita nggak punya ilmu apa-apa. Dan dokter tuh nggak akan berarti tanpa adanya pasien ya. Hormati pasienmu, sayangi pasienmu, dan perlakukanlah seperti kamu dan keluarga ini diperlakukan ketika kamu jadi pasien. Ya. Karena setiap orang itu akan menjadi pasien, ya kan? Oke? Selamat Dr. Ronald. Makasih, Terima Dok. kasih ya. Oke, makasih banyak Dr. Ronald.